Ini kan kita ceritanya mau dandan nih ya. Kalau nggak pakai gincu bakalan pucet gitu nggak sih? Jadi udah, ini aku pakai BLP Beauty Lip Bullet yang shade Licorice dulu. Terus abis itu bagian luarnya pakai pumpkin kali ya. Nah kan langsung kelihatan beda. Ini baru pakai alis. Intinya sih belum dandan complexion, baru alis, terus gincu dan toner aja. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pratz. Hari ini aku bakalan bikin experience salah satu hacks makeup yang sempat viral di YouTube, dan ternyata pas aku cari-cari gitu, aku riset di Google, YouTube dan lain sebagainya, udah pernah nih teknik makeup yang viral ini dibahas sama Tasya Farasya. Tapi rasanya belum afdol kalau misalnya aku tuh belum nyobain sendiri gitu loh teknik yang beberapa waktu lalu viral lagi di TikTok, teknik bakar foundation. Sebelum aku cobain, aku cari tahu dulu dong ya kira-kira aman atau enggak di kulitku. Takutnya nanti bikin iritasi atau gimana-gimananya, terus apa aja yang harus disiapin, terus plus minusnya apa aja. Tapi aku belum nonton videonya Tasya Farasya sampai habis, jadi baru sampai prep skin dan dia aplikasiin di muka, karena aku takutnya reviewnya tuh jadinya nanti hasilnya kayak bias gitu loh kalau misalnya aku tonton sampai habis gitu. Jadi aku lebih baik nyobain dulu sendiri, nanti pas udah beres baru aku tonton lagi sampai habis videonya, hasilnya sama nggak sama pengalamanku gitu. Aku udah pakai game changernya something untuk prepnya sebelum nanti pakai foundationnya. Terus sama lagi nyobain tonernya Studio Tropic yang Probiome dibacanya skin tonic nih, biar kulitku terhidrasi dulu sebelum di makeup, dan nanti bakalan pakai primer makeup juga. Kalau dari yang aku baca, yang perlu disiapkan adalah 2 foundation untuk di mix, yang teksturnya thick atau cream dan juga yang cair, yang liquid. Kalau misalnya mau ditambah-tambahin lagi sebenarnya kayak ya udah gitu, preference setiap orang beda-beda, tapi kalau aku kayaknya 2 aja cukup deh ya, karena aku punya yang creamnya tuh cuma 1, Paul & Joe nih, aku cuma punya ini, sama Maybelline Fit Me Matte Poreless. Ini bakalan aku mix. Untuk Paul & Joe-nya ini yang shade 40, ini warna natural gitu. Terus habis itu aku nyiapin sendok, terus aku nyiapin tools, mixing tools buat nge-mix foundationnya. Ini pemantik untuk scented candle. Terus nanti aku bakal bakarnya kayaknya pakai lilin aromaterapi yang kecil aja nih, jadi kayak nyalain panas terus gitu. Terus untuk step-stepnya sebenarnya sih ya tinggal di mix terus habis itu dibakar. Cuma nih ya, cuma baiknya kalau untuk teknik yang foundation bakar ini, jadi habis dibakar tunggu sebentaran sampai nggak panas gitu, harus langsung diaplikasikan ke kulit wajah saat itu juga gitu loh. Jadi nggak boleh nunggu terlalu lama, karena aku yakin banget yang namanya foundation ya sama aja sama produk lain, kalau di luar gitu kena angin pasti kan langsung oksidasi ya. Dan setiap foundation itu kan biasanya ada kandungan-kandungan tertentu. Kalau dibakar jadi otomatis kayak kandungannya memuai, memudar, menguap. Dan kalau misalnya untuk foundation itu sendiri pasti baiknya ya langsung dipakai saat itu juga kan ya, kalau misalnya udah kena udara, apalagi ditambah dibakar lagi gitu. Nah aku nggak tahu sih nanti hasilnya bakal gimana di kulitku yang kondisinya normal to dry, apakah bakalan jadi matte finish dan raket banget gitu. Nanti aku bakalan compare yang kanan sama yang kiri. Misalnya yang kanan aku pakai foundation dengan teknik bakar, yang kiri enggak, oke? Moment of truth, aku bakalan langsung kasih lihat kalian step by stepnya sama hasilnya. Kalau misalnya kalian tertarik pengen nyobain teknik ini juga, tonton sampai habis, oke? Karena ini prosesnya bakalan cepet banget gitu. Aku pengennya abis dibakar nunggu adem sebentar terus langsung pakai di muka. Jadi kayaknya aku harus mempersiapkan diriku dulu, karena semuanya kan aku urus sendiri gitu ya. Kita jepit-jepit rambut dulu. Nah, kayaknya aku mesti cek juga nih dari artikel ya, apa aja persiapanku, kira-kira ada yang kurang apa enggak. Oh ya, aku hampir lupa info. Sebenarnya teknik bakar foundation ini sebelum viral pun aku juga udah tahu dari lama, karena dikasih tahu sama mamiku dulu pas mamiku zaman nikahan, kayak udah dulu banget. Si muanya tuh pakai teknik ini juga, jadi kayak udah teknik tradisional gitu deh kayaknya. Katanya sih bikin makeup lebih tahan lama dan raket gitu. Mungkin karena dulu tuh nggak ada primer kali ya. Tapi kan tetap aja ya penasaran bakalan bagus apa enggak gitu loh. Tapi aku bakalan tetap pakai primer sih, karena itu
fondasi awal sebelum makeup. Kayak nggak boleh banget di skip ya. Iya, udah itu doang sih persiapannya, udah bener. Langsung aja kali ya. Oke, yuk let's go. Hampir kelupaan, kayaknya aku harus ngasih lihat dulu kondisi kulitku terkini dan cek pori-pori dulu. Sebenarnya ini kondisi kulitku lagi oke banget sih. Sombong Anda ya Riri. Tapi emang iya tuh, lihat pori-porinya teksturnya nggak terlalu nongol. Tuh, cuma ini nih, di sini lagi kering banget area sini, dan biasanya tuh area mataku kan ada kerutan halus gitu kan. Biasanya nanti di sini bisa nge-crack, yang sini nge-crack. Biasanya tuh yang lebih banyak nge-crack sekarang, nggak tahu kenapa. Smiling line-ku yang sebelah kanan tuh memudar. Kalian penasaran kan sama skincare-nya? Kalau misalnya kalian penasaran sama skincare-ku yang versi updated-nya, please let me know. Nanti aku bikinin PM skincare rutin yang versi terupdate-nya lagi. Karena smiling line-ku yang sebelah sini memudar tuh. Yang sini kayak masih ada tapi tipis nih. Tuh, lihat deh. Tuh. Nih, yang ini ada tapi tipis. Biasanya tuh yang lipat-lipat ya, yang bakalan nge-crack tuh area mata yang kiri sama yang pokoknya yang area sebelah kiri tuh bakalan lebih gampang nge-cracknya. Jadi nanti aku bakalan pakai bakar foundation ini, aku aplikasiinnya di sebelah kiri aja ya, biar kelihatan gimana kira-kira kalau misalnya untuk cracking dan lain sebagainya. Oke, let's go. Baiknya kita kayaknya langsung nyalain scented candle aja nggak sih? Bentar ya. Kayaknya aku cari yang full dulu. Aduh, tangan kiriku gatel. Katanya sih mau dapat duit kalau tangan kiri gatel ya. Mari kita aminin bareng-bareng. Amin. Aku ganti scented candle-nya ini. Dikasih, tapi kayaknya di IKEA juga banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga percobaan kita ini lancar. Aman kan ya? Nah sekarang kita buka. Aduh. Tuh, lihat deh. Aku baru pakai secuil dikit doang. So, aku nggak tahu ini warnanya bakalan match apa enggak. Wow, kayak tofu gitu loh teksturnya. Aku beli di Sephora. Segini cukup kan ya? Tutup lagi. Karena seingatku ini mahal deh. Terus aku bakalan campurin sama foundation yang udah pasti match dan sedikit banget agak gelap di kulitku gitu, karena warnanya yang si Paul & Joe shade 40 itu neutral gitu kan ya, lebih terang dari kulitku, jadi bakal aku campur sama ini. Sekarang kita bakal coba bakar sambil diaduk-aduk gitu, sambil dibakar ya, sampai nanti dia kayak blubub gitu loh. Nah, ini udah mulai panas karena udah gampang gitu campurnya. Sambil diaduk-aduk. Mau kemana kalian? Hey. Oke, sampai dia blubub kayak kebakar. Coba kita bakar. Agak lama ya. Tapi ini udah mulai. Nah tuh udah mulai, lihat nggak tuh? Panas dia. Tuh dia langsung cair gitu. Kita tunggu. Tuh dia blubub. Lihat nggak? Agak lamaan lagi ya. Karena kayak belum panas banget gitu. Sebenarnya sih nggak boleh lama-lama banget gitu dibakarnya. Bentar, aku sampai ngelihat dia rata maksimal gitu semuanya. Nah tuh udah mulai blubub. Mana sih? Lama banget. Nah tuh udah nih. Tuh dia udah matang. Aku harus menyiapkan sponge. Yang sini tadi habis ku pakai, belum ku cuci. Jadi aku bakalan pakai yang belakang. Ya, masih panas nggak ya? Oke, udah adem, udah nggak panas. Aku bakal pakein. Yain. Bakalan langsung pakein di muka aku. Bentar, kok ada item-item ya? Itu dari apanya ya? Oh, dari bawahnya ternyata. Oke, langsung kita blend. Oh, ternyata match di kulitku. I'm so proud of myself. By the way, aku kelupaan nggak pakai primer. Tapi udah pakai tadi skincare itu doang sih, toner sama game changer. Mudah-mudahan membantu ya. Ya udahlah ya. Aku bakalan nambahin lagi di dark spot. Di kantong mata ya, di bawah mata sini. Dan aku juga ntar nggak mau pakai concealer, kayak pelan-pelan banget aku tap-tapnya karena jadi cepet banget ngesetnya, terus jadi matte banget tuh. Lihat, aku nggak tahu nih nanti yang sebelah kanan gimana ya, apakah semet ini juga jadi nempel banget gitu. Ini udah beres ya untuk yang pakai foundation bakar. Wah, mulus banget. Ntar kita coba bandingin sama yang sebelah kanan ya. Kalau untuk yang sebelah kanan, aku bakalan pakainya tuh pakai mixing palette.
dengan foundation yang sama tapi tanpa teknik bakar. Aduk. Ya, karena dia krim gitu ya, jadi lebih susah untuk di mix. Kalau dibakar tuh kayak langsung ngeblend jadi satu. Kalau yang ini tuh kayak ada kerinjel-kerinjelnya gitu. Jangan dicontoh, tapi aku mau langsung pakai dari toolsnya. Dingin, beda ya yang kanan sama yang kiri. Oh, oke. Beda ya feel-nya. Kalau yang kiri tadi jadi lebih cepet gitu ngesetnya. Yang kiri juga aku ngerasanya lebih full cover gitu. Lihat ya. Ini yang kanan, apakah bakalan beda? Oke. And done. Pengaplikasian foundationnya udah beres. Tadi masih inget kan yang sebelah kanan itu yang teknik biasa aja, di mix biasa. Kalau yang sebelah kiri dengan dibakar. Beda langsung di coverage. Kalau yang kiri setelah dibakar mungkin karena perpaduannya jadi lebih mantap gitu. Jadi lebih full cover ketimbang yang kanan. Aku ngerasanya gitu. Tuh lihat deh. Dark spotnya nggak ketutup yang sebelah kanan. Butuh kayak 1-2 layer lagi. Sedangkan yang kiri 1 layer juga udah mantap gitu loh. Tadi aku tambahin lagi sih tapi sisanya. Tapi sebenarnya sama kanan dan kiri tuh sama-sama 2 layer. Tapi tetap aja yang kanan belum nutup, yang kiri udah nutup. Terus kalau untuk cracking, walaupun ini nggak pakai primer, tapi ya emang ngunci banget gitu sih. Tuh yang kiri, lihat deh. Kayaknya lebih afdol kalau misalnya kita cek pakai tisu nggak sih? Yang sebelah kanan dan yang kiri ini masih bersih ya. Tuh. Kita coba cek pakai tisu karena ini belum aku set bedak sama sekali dan belum ku kunci juga pakai primer. Moment of truth. Ternyata nggak tahu kenapa malah lebih banyak yang transfernya yang kiri ketimbang yang kanan. Kelihatan nggak sih? Nah nih, tuh. Lebih banyak transfernya yang kiri daripada yang kanan. Oh, rasanya tuh beda ternyata. Yang kiri kalau misalnya udah dibakar rasanya tuh kayak udah pakai powder gitu. Sedangkan yang kanan kayak nggak pakai apa-apa, ringan gitu. Oke. Jadi kayak lebih powdery gitu sih foundationnya ya. Kelihatan lebih ringan kan yang sini jadi full cover gitu. Terus jadi ngesetnya cepat. Tapi nggak tahu kenapa lebih banyak yang transfer ke tisu malah yang dibakar foundationnya ya. Kok bisa gitu ya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ini aku beresin dulu makeupnya, ntar kita balik lagi ya. Hello, aku kembali setelah beres make-upan dan sudah langsung terlihat bedanya. Kalau misalnya berisik maaf ya, Yain ada di dekatku soalnya. Aku langsung bisa melihat jelas perbedaannya. Tadi aku akalin gitu sih. Tadi kan sempet kayak ngekrek gitu. Terus pas lagi pakai bedak kayak aku tekan gitu. Tapi under eye udah mulai ngekrek yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri dari tadi masih segini aja. Terus yang aku engah banget adalah bedanya yang sebelah kiri itu lebih ngeblerin pori-pori ketimbang yang kanan. Kelihatan nggak sih sebelah sini? Aku di kaca kelihatan soalnya. Sebelah sini pori-porinya lebih nongol jadinya terlihatnya daripada yang sebelah sini. Terus warna juga jadi beda, yang sebelah kanan agak sedikit oksidasi ketimbang yang kiri. Mantep ya. Oke. Kesimpulannya untuk teknik bakar foundation ini, aku puas sama hasilnya. Ternyata memang kelihatan banget bedanya. Pertama, dari coveragenya jadi beda banget. Kalau misalnya dibakar itu lebih full cover dan bisa nyamarin ketidaksempurnaan di wajah sampai yang ternyata sorry. Kalau bekas hitam di wajah itu tetap harus di color correct dulu. Sama aja sih tuh. Mau yang pakai teknik bakar sama yang enggak, sama-sama duanya nggak bisa nutup dark spot. Tapi kalau yang bekas dark spotnya tuh yang kayak sunburn gitu, yang kecil-kecil kayak freckles gitu masih bisa ketutup. Tapi nggak tahu kenapa yang tekniknya dibakar karena dia berubah jadi matte finish banget gitu, lebih gampang untuk transfernya ketimbang yang nggak dibakar, yang di mix biasa aja gitu. Yang di mix biasa ya ada transfer tapi nggak separah yang dibakar. Tuh plus minusnya ya. Tapi lagi nih yang dibakar itu lebih bisa nyamarin pori-pori jadi lebih mulus kayak flawless gitu ketimbang yang tidak dibakar. Nah, tuh ada plus minusnya kan semuanya. Sorry ini poniku agak ganggu tapi aku sedang mengakali. Mudah-mudahan terlihat lebih oke ya. Rambut yang di poninya tuh kriwil di dalam.
Ya udah, lanjut lagi. Kalau untuk teknik bakar sendiri ini pas pengaplikasiannya aku lebih suka ya tekstur foundationnya pas udah dibakar karena dia jadi ngelebur jadi satu gitu, lebih gampang untuk di blend. Sedangkan kalau misalnya pakai yang teksturnya thick banget gitu terus dicampur sama yang biasa, kalau misalnya nggak dibakar itu jadi kayak ada menggumpal-gumpalnya gitu yang bikin kayak takes time untuk ngeblend foundationnya sampai bener-bener rata, nggak sampai ada yang tekstur-tekstur kayak daki gitu. Paham kan ya? Itu sih plus minusnya, tapi ya memang teknik bakar foundation ini bukan untuk yang sehari-hari gitu sih. Tapi nggak tahu ada nggak sih di antara kalian yang pernah pakai teknik ini untuk sehari-hari? Karena emang bener-bener bisa menyempurnakan kulit wajah gitu sih, tapi emang rasanya tuh lebih berat ketimbang nggak di mix gitu. Nah, plus minusnya banyak tuh. Kalau kalian sendiri tertarik nggak buat nyobain teknik bakar foundation ini? Dari hasilnya tahanannya oke sih, lumayan lah ya. Dan emang ini tuh tekniknya cocok kalau misalnya dipakai untuk bridesmaid, untuk yang acara-acara tertentu gitu, bukan yang untuk sehari-hari. Atau mungkin di antara kalian ada yang udah pernah nyobain juga. Gimana hasilnya di kalian? Puas nggak? Terus adonan complexionnya, foundationnya apa aja pas kalian nyobain teknik bakarnya? Coba dong share review kalian, terus pengalaman kalian kalau misalnya udah pernah nyobain, atau misalnya kalian tertarik pengen nyobain juga, kasih tahu aku ya pendapat kalian tentang keseluruhan teknik bakar foundation ini di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga videonya berguna. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye. And I'll see you next time. Hampir belibet. Bye.